pasal 9 ayat 23. Dan Matius 10 ayat 16. Hari ini sepi karena besok mau mereka ikuti upacara. Jadi berbahagialah orang yang mengikuti upacara. Tapi inilah upacara yang luar biasa ya. Amin. Mari Pak Elia, Oh ya. supaya bisa lihat. Royal dan rela berkorban, Lukas 9 ayat 23 dan Matius 10 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Matius 10 ayat 16 berkata, lihatlah, 1, 2, 3. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba dengan serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Begitulah. Haleluya. Tuhan tak pernah berjanji. Tuhan tak pernah berjanji. Next. Tuhan tak pernah berjanji bahwa jika kita mengikuti Tuhan, maka kehidupan kita nyaman dan tak ada masalah. Tuhan tak pernah janji. Justru ikut Tuhan banyak persoalan, pada tantangan yang harus kita hadapi. Orang baru hamil saja sudah, waduh, setengah mati. Kayaknya sebentar muntah, sebentar, wah, cium bau putih saja sudah mulai mual dan lain sebagainya. Saudara, dan lain-lain hal lagi. Belum pikir anak sekolah, uang sekolahnya dan lain sebagainya. Persoalan demi persoalan akan timbul. Tuhan tidak pernah berjanji ya bahwa jika kita mengikut Tuhan, maka kehidupan kita nyaman dan tak ada masalah. Pasti penuh masalah. Tetapi ingat, kalau Yesus ada di dalam diri kita, kita ada di dalam Yesus, Dialah yang menanggung segala penderitaan kita. Anda percaya itu? Anda percaya itu? Anda percaya itu? Amin. Begitulah. Yesus yang menanggung penderitaanmu. Karena engkau ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam engkau. Maka dengan sendirinya, saudaraku, kalau Yesus ada di dalam diri kita, segala perkara Dia yang menanggung semuanya. Asal tinggal kita mau atau tidak bertindak. Minta pertolongan, Tuhan tolonglah saya. Pasti Tuhan tolong. Haleluya. Pasti Tuhan campur tangan. Tuhan tidak biarkan anaknya jatuh terdiam. Seorang ibu lihat anaknya jatuh, pasti dia cepat-cepat lari dan mengangkat. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan tidak mau melihat engkau lapar. Tuhan tidak mau melihat engkau dalam kesengsaraan. Pasti Tuhan menolong. Haleluya. Itu janji Tuhan. Dalam ikut Yesus akan ada tekanan dan masalah yang timbul. Apakah kita tetap setia dan hidup berkorban bagi Kristus? Saudaraku, saya ulangi, dalam ikut Yesus
tetap setia dan hidup berkorban bagi Kristus. Saudaraku, ini pertanyaan, bahkan ini saudaraku ditandaskan dari Yesus kepada kita. Dalam ikut Yesus ada tekanan, ada masalah yang timbul. Apakah kita tetap setia dan hidup berkorban bagi Kristus? Ini saudaraku, setiap orang yang baru percaya Tuhan, pastinya cintanya menggebu-gebu. Tapi di lain pihak ada yang mengintervensi, bahkan intimidasi dia. Apalagi tadinya dia dari kepercayaan yang lain, tentunya ada intimidasi, baik dari orang terdekat maupun keluarganya sendiri. Tetapi di situ dikatakan dalam ikut Yesus banyak tekanan dan masalah yang timbul. Apakah kita tetap setia dan hidup berkorban bagi Kristus? Mau nggak saudara berkorban bagi Kristus? Mau saudara berkorban untuk Kristus? Amin. Saudaraku, ini pertanyaan dan Yesus tanya kepada kita, maukah engkau berkorban untukku? Persoalannya ketika akan menimpa diri kita, maukah kita tetap setia kepada Dia? Itu saudaraku. Dan saudara, Tuhan berkeinginan agar supaya kita menjadi sempurna untuk memerintah bersama Kristus. Saudara mau memerintah bersama Kristus? Amin. Saudara mau memerintah bersama Kristus kelak? Amin. Itu tujuan Yesus, agar supaya kita nanti kelak memerintah bersama dengan Dia. Tapi dengan catatan orang yang setia. Kalau orang yang tidak setia, baru dengan isu sana sini sudah ciut, baru corona sudah ciut, tidak mau lagi beribadah, mengerikan. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin bersama Kristus di surga nanti atau di dunia nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, kalau dia sendiri tidak memiliki ketahanan, ketaatan di dalam Kristus? Oleh sebab itu saudaraku, Allah mau supaya kita sempurna di dalam Dia. Kualitas kekristenan kita akan terbentuk bila benar-benar kita sudah membangun hubungan dengan Allah secara intim. Haleluya. Kualitas kekristenan kita akan terbentuk bila benar-benar kita sudah membangun hubungan dengan Allah secara intim. Allah mau agar supaya kita sempurna di hadapan Dia. Dan untuk menjadi sempurna gak gampang. Saudaraku, kita masih banyak dosa. Hari Jumat kemarin kita sudah bahas itu. Kita masih banyak dosa. Dan dosa itu sudah terus menghimpit kita. Pikiran kita yang jelek, hati kita yang mulai tidak menentu dan lain sebagainya. Dosa selalu ada. Terkadang saudaraku dengan tingkah laku kita melakukan kesalahan dosa. Kita marahi istri kita itu pun sudah dosa. Kita marahi suami pun sudah dosa. Kita marahi anak-anak pun sudah dosa. Anak-anak membenci orang tua itu sudah dosa. Segalanya di dalam dunia ini, pada saat kita bergerak sedikit, pasti ada. Kalau tidak kecewa terhadap sesama, pasti juga ada terjadi kekecewaan kepada sekeliling kita. Yang terjadi di kantor, biasanya saudaraku banyak orang yang mencari muka, entah mungkin mereka mukanya hilang. Nah itu saudara. Kita harus intim dengan Allah. Kita harus intim dengan Dia.
Bagaimana cara kita intim dengan dia? Yaitu kita datang dan mau bersimpuh di kaki Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau duduk di bawah kakinya. Sama seperti wanita yang datang di bawah kaki Yesus. Dia menangis dan meminyaki kaki Yesus. Dan dia mengambil rambutnya dan dia akhirnya mahkota kemuliaan dia jatuhkan, dia hempaskan di bawah kaki Yesus. Saudaraku, itu gambaran bahwa kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Apa kemuliaan kita, saudaraku? Di hadapan Allah kita sama sekali seperti sampah, sama seperti kain kotor yang tidak ada arti. Tetapi Allah mau membersihkan kita dengan darahnya agar supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita berkenan kepada Dia agar supaya kita memuliakan namanya, karena Dia sangat merindukan kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Kita harus bersatu dengan firman Allah, barulah kita bisa melihat kualitas kekristenan kita seperti apa. Menyatu dengan firman. Ada banyak orang yang tidak mau dengar firman. Ada banyak orang kalau dengar firman mereka seolah-olah kritik. Apaan itu pendeta ngomong akhir zaman. Dari dulu ngomong akhir zaman, sekarang belum juga ya terjadi. Dan lain sebagainya. Itu menjadi tanda awasan bagi kita, agar supaya kita siap sedia dalam segala perkara, dalam segala waktu, dalam segala hal, agar supaya pada saat tiba-tiba Tuhan datang, kita masuk dalam di dalam kemuliaannya dan terangkat naik bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Itu tujuannya, agar supaya kita senantiasa mempersiapkan diri kita menyusul kedatangan Kristus kedua kali. Itu maksudnya. Harapku tanda-tanda ini sudah mulai nyata bagi orang dunia biasa-biasa. Tapi orang yang di dalam Kristus diberikan hikmat untuk mengetahui kapan Yesus datang. Kapan sudah waktunya atau belum waktunya. Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Dia, yang percaya kepada Dia. Mereka mempersiapkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk mereka masuk kelak di dalam kehendak yang kekal, yaitu surga yang abadi bersama Kristus. Saudaraku, pada suatu ketika Yesus kelihatan di langit, akan terjadi rapture, pengangkatan. Dan siapa yang tertinggal, maka darahnya akan menebus keselamatannya sendiri. Dan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka itu akan terangkat, karena darah Yesus sudah menebus diri mereka. Haleluya. Tetapi orang yang tidak bersungguh-sungguh, orang yang masih seperti batu, saudaraku, tidak menyerah, apa yang terjadi? Mereka akan tertinggal. Dan air mata darah keluar pun sudah terlambat. Sekarang belum terlambat. Sekarang waktunya belum terlambat. Mari kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti 5 anak darah yang pintar. Saudaraku, anak darah yang pintar punya minyak lebih. Sedangkan saudaraku, anak darah yang bodoh, dia tidak memiliki minyak, cuma hanya diberita saja. Ya, saudaraku, akhirnya akibatnya waktu Yesus datang tiba-tiba mereka pergi mencari minyak dan datang lagi pintu sudah tertutup. Saudaraku, jangan sampai terlambat. Amin. Jangan sampai terlambat. Haleluya. Amin. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh
menyusul kedatangan Dia kedua kali. Haleluya. Apakah kita mempunyai kekristenan yang dekat dengan Allah? Apakah kita punya kerinduan untuk menyantap firman Allah? Setiap orang yang setiap hari menyantap firman Allah, pastilah dia ada perubahan. Pasti ada perubahan. Setiap hari menyantap firman. Saudaraku, dalam rumah tangga saudara, apakah ada mesbah doa? Apakah ada mesbah keluarga? Itu penting. Itu penting. Setiap hari. Kalau tidak malam harus pagi. Harus santap firman. Walaupun mungkin satu hari makan satu kali. Kita makan satu hari 3 kali. Sebenarnya juga firman itu makan 3 kali. Kita merenungkan terus. Saudaraku, kalau kita mau menjadi sama seperti Kristus sempurna, maka firman itu menjadi kesukaan kita. Haleluya. Nah, inilah yang Tuhan mau, agar supaya kita sama seperti Dia. Haleluya. Jika Roh Kudus semakin besar di dalam kita, maka semakin kita suka menyantap firman Tuhan, maka semakin kita serupa dengan Kristus. Kalau Roh Kudus semakin besar di dalam diri kita, makin sempurna dalam diri kita, semakin besar Roh Kudus semakin menuntun jalan hidup kita, maka kesukaan kita adalah selalu mau makan firman. Kita selalu mau menyantap firman Allah. Hari Minggu baru jam 6, dia sudah siap-siap, cepat-cepat mandi, dan dia datang dan mendengar firman Tuhan. Kalau Roh Kudus ada dalam diri dia dengan keseriusan, dengan sungguh, Roh Kudus yang besar itu ada dalam dirinya, pasti dia terdorong untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak melihat siapa yang bawa firman. Dia tidak sama sekali tidak akan melihat siapa yang akan bawa firman. Tapi firman Allah disampaikan, berarti Tuhanlah yang menyampaikan firman. Walaupun anak kecil sekalipun, pada saat dia memberitakan firman, semua harus dengar. Karena itu bukan dia, tapi Roh Kudus yang ada dalam dia yang akan memberitakan firman. Oleh sebab itu mari kita menghargai firman Allah. Mungkin kadang-kala orang yang membawa firman itu menjengkelkan kita, tidak memperhatikan kita, akan membuat kita apatis. Tetapi ingat, pada saat firman itu disampaikan oleh siapapun juga, orang yang mungkin kita benci sekalipun, kalau firman itu dia yang bawa, ingat, itu Tuhan yang berbicara, bukan orang tersebut. Oleh sebab itu kita hormati firman Allah dengan sungguh. Amin. Agar supaya apa saudaraku, pada saat kita Tuhan datang, kita sudah siap untuk terangkat bersama dengan Dia. Haleluya. Itu yang penting, saudara. Jika roh jahat yang kuat di dalam kita, maka roh jahat akan semakin berkuasa di dalam kita. Otomatis kuasa dosalah yang akan kita reproduksi di dalam diri kita, di dalam hidup kita, tanpa ada perubahan iman dan rohani, walaupun sudah berulang kali dibaptis sekalipun. Saudara, ada orang yang sudah dibaptis, setelah dibaptis hilang, saudara. Kalau jadi penginjil bagus, tapi ini saudaraku hilang. Jadi penginjil pun tidak. Entah dari apa. Hanya dia buka itu apa? Buka itu HP. HP-nya juga dia itu nomor motor, mobil, mana ya. Itu firmannya dia itu, supaya dia dapat duit. Sudah, ini terlampau banyak orang seperti itu. Tapi di sini nggak ada, saudara.
Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, saya kadang-kadang terus dada. Saudaraku satu mimpi sudah tahu saudara Simli saya. Sebentar. Saya dia di Ancol. Habis baptis hilang. Sampai hari ini kan dia beritakan. Kalau dia beritakan Injil baik. Oh, dia lagi merantau. Semoga sesuai dengan perkataan Anda. Tapi senang kalau dia datang kembali. Kita bisa kasih dorongan untuk dia. Amin. Saudaraku, itu satu hal yang harus kita mari kita lihat lagi bersama. Jika kuasa dosa memenuhi hidup kita, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah seperti ranting yang kering dan dibakar habis dengan api jika tidak kembali bertobat. Saya ulangi, jika kuasa dosa memenuhi hidup kita, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah seperti ranting yang kering dan dibakar habis dengan api. Jikalau kita tidak kembali bertobat, maka supaya pertobatan kembali datang. Kalau kita sudah mulai, ibarat kata kita tersentuh batu dan jatuh, harus bangkit lagi, atau mau jatuh terus? Ada bangun kan? Tapi ada yang disentuh batu terus jatuh terus dan tidak bangun. Itu apa itu? Jatuh di timpa tanda. Itu memang sengaja atau bagaimana? Itu juga bingung, saudara. Itu juga membingungkan. Nah, saudaraku, jika kuasa dosa memenuhi hidup kita, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah. Ingat itu. Kalau setiap kali kita buat dosa, sudah dikasih tahu masih terus melakukan dosa, masih terus suka maki-maki, masih terus suka marah-marah orang lain, masih terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Lama kelamaan dosa itu numpuk dan sudah tidak bisa lagi untuk dihapus. Karena apa? Dia tidak mau minta ampun. Akibatnya seperti itu. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Itu firman Tuhan katakan apa? Habis, dia akan dibakar habis dengan api. Oleh sebab itu mari kita mau bertobat. Allah mau kita menjadi pengikut Kristus yang berkualitas. Allah mau agar supaya kita mengikuti Yesus dengan yang berkualitas. Tahu berkualitas? Jangankan saudaraku jemaat, anak pendeta pun belum tentu mau mendengar firman Tuhan. Buktinya banyak ya. Ada anak pendeta di sini? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Dia pikir dia sudah hebat. Saudara, ingat, Tuhan tidak melihat dia itu anak siapa. Anak Imam Eli pun karena buat dosa satu kali langsung habis dibunuhnya mereka oleh Tuhan sendiri. Bapaknya Imam memberitakan
firman. Tetapi itu tidak menjamin anak-anaknya bisa selamat. Halo? Oleh sebab itu saya harap kepada jemaat, jangan lihat anak pendeta. Jangan melihat anak-anak pendeta yang melayani, yang tidak mau melayani. Mereka manusia biasa. Kalau kasih karunia Allah masih ada sama mereka, mereka tentu bergairah untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kasih karunia Allah tidak ada sama mereka, mereka akan apatis dan lama-lama kelamaan akan terhilang dan jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, pandang saja kepada Yesus, jangan pandang kepada manusia. Pendeta pun punya banyak masalah, punya banyak kesalahan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita terus pandang kepada Tuhan. Pandang sama anak pendeta, sama sesama jemaat, sama hamba Tuhan, Anda akan kecewa dan Anda akan mundur. Tapi kalau Anda pandang kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Engkau akan berkualitas. Allah mau supaya kita berkualitas di hadapan Tuhan. Haleluya. Allah tidak mau sekedar kita mengikut Yesus. Allah mau supaya apa sekarang ini banyak orang Kristen yang asal-asal saja, asal beribadah, asal berdoa, asal percaya. Allah mau agar supaya kita menyatu dengan Dia. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen asal-asalan. Tahu asal-asalan? Asal beribadah, sampai di gereja tidur. Itu asal beribadah. Asal beribadah. Begitu dengan firman, main HP. Asal beribadah. Begitu lagi nyanyi, oh malah dia sana dia sini, nggak makanya dia nyanyi. Saudara itu orang Kristen asal-asalan. Betul kelihatannya rajin beribadah, tetapi saudaraku, pikirannya tidak ada di gereja. Pikirannya tidak ada dalam puji-pujian. Pikirannya tidak fokus kepada firman. Semuanya dia fokus. Pikirannya ada di rumah. Pikirannya ada di pekerjaannya dia. Besok gua makan apa? Istri gua udah makan belum? Anak-anak gua bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu Kristen asal-asalan. Saudara, perlu kita cari uang. Tetapi jangan kita diperhambakan oleh uang. Kalau kita menghampakan uang yang menjadi hamba bagi kita, bukan kita jadi hamba uang. Uang perlu, uang kita perlu. Saya di kantor, kalau saya mau pulang, mau dipecat ya sudah pecat, gak ada masalah sama saya, karena Tuhan yang memberikan makan untuk saya, bukan perusahaan, Tuhan. Kalau Tuhan masih suruh saya kerja, pasti saya kerja dulu. Tetapi kalau sudah Tuhan suruh stop, ya stop juga. Pasti pengusahanya bilang, Pak, hari ini Bapak stop kerja. Ya sudah selesai, Pak. Berarti itu kemauan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kalau saya itu saudaraku, dalam kita mencari apapun sudah, jangan ngotot, tapi kita harus mau bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan segala itu kepada kita agar supaya kita melangsungkan kehidupan kita sampai ke kemuliaan. Amin. Haleluya. Ada yang kurang praktis? Praktis sudah habis? Cari sendiri. Karena belum ada nih, sudah habis. Dan karungnya di belakang sudah habis. Pak Johan habis. Jadi kalau ada yang kurang berat cari sendiri dulu. Ya. Jadilah engkau seperti spon. Banyak orang Kristen hari-hari ini seperti batu.
sepertinya menyatu dengan Kristus, tetapi tidak menyerap Kristus, masih kompromi dengan dunia dan dengan dosa, dan hatinya masih bebal. Tadi ada saya dengar selintingan, kita masih bebal katanya ya. Dalam doa waktu malam hari Jumat ya, itu Ibu Gembala tadi bilang kita masih bebal. Mungkin seperti itu kata Tuhan, bukan kata dia. Tuhan menegur dia, berdoa untuk jemaat karena jemaat masih bebal. Saudaraku, kita masih seperti batu. Tahu seperti batu, saudara? Batu kalau dimasukkan ke air apa? Tenggelam tidak? Tenggelam. Batu kecil, batu besar. Tetapi dia menyerap air atau tidak? Sama sekali tidak. Tetap batu, nggak menyerap air, saudara. Tapi Allah mau kita menjadi sport. Sport? Kalau kita menyatu dengan Kristus, maka kita serap Kristus. Menyatu dengan firman, maka firman itu kita serap. Jadilah engkau seperti. Jadi jangan engkau menjadi seperti batu. Batu dia taruh di air, bagaimanapun tetap begitu. Ya, tetapi kalau spon begitu taruh di air, dia menyerap, bahkan tambah berat. Amin. Dia tambah berat. Jangan seperti batu, tapi jadilah seperti spon. Di mana itu ada dengan firman, itu firman diserap. Akhirnya itu menjadi berat di hadapan Allah. Tidak ringan, saudara. Berat di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Allah mau supaya kita menjadi berat di hadapan Tuhan. Jadilah engkau spon yang menyerap Kristus di dalam kehidupan. Haleluya. Semakin kita berkualitas, maka semakin kita menyerap Tuhan, dan semakin banyak firman Allah yang kita serap, maka semakin kita sempurna di hadapan Allah. Haleluya. Kita baca sama-sama. Semakin kita 1, 2, 3 itu yang merah. 1, 2, 3. Semakin kita berkualitas, maka semakin kita menyerap Tuhan, dan semakin banyak firman Allah yang kita serap, maka semakin kita sempurna di hadapan Allah. Haleluya. Tuhan mau kita sempurna di hadapan Allah. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Next. Kita baca Roma 3 ayat Lukas 3. Lukas Ya, Lukas 3. Ya, Lukas 3 ayat 16 dan 17. Dan Matius 6 ayat 25. Coba baca itu. Kita datang di ibadah, kita harus baca firman. Silakan. Dan saudara dapat segera baca supaya cepat kita pulang. Baru setengah 10 saudara. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 17. Alat menampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Haleluya. Yohanes Pembaptis menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Haleluya. Siapakah dia? Yohanes berbicara dari hal Yesus. Dia datang dan minta juga dia dibaptis. Sebelum Yesus datang kepada dia katakan kepada banyak orang, aku membaptiskan kamu dengan air, tapi sebentar lagi dia akan datang ke sini. Buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa mulianya orang itu, betapa mulianya Yesus kita. Yohanes sendiri yang diutus pun tidak berlayak membuka tali kasutnya itu. Dialah Yesus. Saudaraku, dan ayat 17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya dalam